Dalam sesi ini kita akan membahas tentang cara pencegahan kekerasan di keluarga dan di masyarakat. Ya Bu, jadi sebelum saya lanjut, bolehlah Bu Endang bisa dibacakan ceritanya Bu Endang? Agak kuat ya suaranya Bu Endang ya, jadi biar teman-teman juga nanti bisa mendengarkan sekaligus siapa tahu punya cerita yang sama dengan kita yang ada di sini, boleh juga komen ya. Ya. Kisah ini bercerita tentang seorang anak kelas 1 SD yang tidak mau berangkat ke sekolah. Dia bernama Nina, anak dari Ibu Enda. Suatu hari, Nina menangis terseduh-seduh di depan rumahnya karena tidak mau berangkat bersekolah. Di saat Nina sedang menangis, seorang ibu bernama Ibu Ati bersama anaknya berjalan melewati dan menghampiri Nina. Sebagai tetangga, Ibu Ati harus berusaha menenangkan Nina dan mengajak Nina pergi ke sekolah bersamanya. Namun di saat Ibu Ati sedang berusaha mendiamkan tangisan Nina, tiba-tiba Ibu Enda, ibu dari Nina, keluar dari rumahnya dengan wajah marah. Ibu Enda memang tampaknya tidak terima dengan sikap Ibu Ati. Dia marah-marah pada Ibu Ati. Ibu Enda menganggap perbuatan Ibu Ati tersebut telah ikut campur dalam urusan keluarganya. Sebuah kata yang pedas meluncur dari mulut Ibu Enda. "Hei Ibu Ati, ngapain ngurusi urusan anak orang? Urus aja anakmu sendiri." Ibu Enda pun segera menarik Nina masuk ke dalam rumahnya dengan terus memarahi anaknya tersebut. Dan Ibu Ati hanya termenung. Dia hanya bisa mengelus dada. Dalam hatinya bertanya, apa yang harus dilakukan melihat perbuatan Ibu Endah yang sering memarahi bahkan memukul anaknya itu? Itulah akhir cerita yang harus kita renungkan. Apa yang harus kita lakukan menyaksikan perbuatan seorang ibu yang sering melakukan kekerasan terhadap anaknya? Jadi tadi Bu, cerita yang diceritakan oleh Bu Endang menceritakan tentang cerita Bu Endah. Tapi jangan sama seperti Bu Endah ya Bu Endang. Nah, ini kan kesimpulan ceritanya kan artinya ada satu keluarga ya, ibu yang melakukan kekerasan terhadap anaknya, ini artinya ya kan. Jadi dia memarahi, memukul. Nah, kemudian ada tetangganya yang melihat simpati lah sama si anak tadi. Tapi bukannya Bu Endah tadi ikut memperhatikan anaknya, malah dia lebih marah karena anaknya seolah-olah ada orang lain yang mencari perhatiannya. Kira-kira Bu, di lingkungan kita ada nggak yang seperti ini? Ada lah. Boleh cerita sedikit Ibu? Ya kebanyakan memang kayak gitu, karena tetangga saya pun ada yang kayak gitu. Ada ibunya marahi anaknya, tetangganya ikut campur. Ya gitu juga dijawab sama ibunya. "Wak, urusi aja keluarga Wak. Jangan ikut campur masalah urusan keluargaku." Bukan kayak gitu. Tapi nggak boleh marahi anakmu kayak gitu sampai mukul. Tapi tetap nggak terima. Iya. Ya udahlah, terakhirnya dipisah sampai sekarang jadi diem-dieman. Oh jadi. Iya, merasa diikut campuri nggak senang. Padahal nasihat itu tadi bagus, biar nggak dimarahi anaknya, tapi nggak terima. Jadi sampai sekarang pun jadi kurang baik hubungannya. Kurang ini ya. Iya. Terus kalaulah hal yang sama kira-kira terjadi di dalam keluarga Ibu, gimana? Ada yang bisa bantu saya jawab? Kira-kira hal yang sama terjadi di Ibu yang melakukan itu gimana? Melakukan kekerasan itu tadi. Pernah nggak atau ada pengalaman? Ada juga sih, marah tapi ya nggak sempat kayak mana kali. Udah jangan gitu kan anaknya. Awak makin senang, berarti orang tuh ada perhatian sama awak. Dari situ awak agak reda lah marahnya itu tadi sama anak itu. Tapi pun nggak juga menyinggung sama yang memperhatikan tadi. Makin awak berterima kasih. Oh. Berarti kan mengingatkan. Jadi kalau semisalnya kasus demikian ini ya Bu ya, tadi kan udah pasti Ibu udah nggak cakapan nih sama mama anak yang bersangkutan kan. Jadi sebagai tetangga itu gimana itu bagusnya? Sikapnya apa sih yang mesti kita lakukan? Menasehati lah sama yang mama yang marah-marah anaknya itu tadi. Memang sebetulnya dia yang salah. Oke, jadi kalau misalnya udah nggak cakapan gitu, gimana cara Ibu menasehatinya coba? Kalau misalnya sudah tidak cakap.
menasehati yang lebih muda lah dulu yang marahi anaknya ini. Karena memang betul Wawa itu ngasih taunya kan nggak boleh mukul-mukul, nggak boleh marah-marah anak terlalu sampai entah kayak mana-mana. Kalau marah biasa pasti orang nggak ikut campur. Iya, jadi karena kita yang muda, kita yang mengalah minta maaf. Jadi pas ya Bu ya, prosesnya sudah pas. Jadi ya kalau memang terjadi di lingkungan kita kan gak ada salahnya kita lakukan pembelaan Bu. Walaupun nanti akibatnya seperti tadi kata Bu Teti, nggak dicakapi sama orang tuanya. Paling tidak kita sudah membantu mencegah kekerasan terjadi di lingkungan kita. Nah, kalaupun orang tuanya tidak bisa kita bilangin, ibunya tidak bisa kita ajak bicara seperti tadi yang kasus ini tadi, mungkin kita bisa melalui orang lain. Atau kita laporkan kepada yang terdekatnya dulu. Mungkin kita ajak bicara suaminya dulu, bagaimana dengan jalan keluarnya, pendekatannya ke suaminya dulu. Yang pastinya harus kita tanamkan dulu rasa peduli dengan tetangga kita, ya Bu ya. Jangan nanti karena dinasihati tidak terima kita langsung marah, ya Bu. Jadi harus ditanamkan rasa peduli itu juga. Siapa tahu suatu saat nanti hal yang sama terjadi sama keluarga kita kan. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke putar kisah tentang kisah si Aksa. Oke, ini ya Bu ya filmnya ya, kita saksikan sama-sama. Serunya bermain bola. Ada siapa itu? Ada orang mau kasih bola baru buat Aksa. Wah, Aksa pingin sekali. Anak pintar, jangan ikut dengan orang lain ke tempat sepi ya. Ingat, kalau ada yang mau peluk dan cium-cium kamu, tidak boleh kalau tidak ada orang tua kita ya. Kalau ada orang yang mau pegang badan, dada, perut, dan sekitar celana, tidak boleh. Kalau ada yang memaksa, harus teriak yang keras. Tidak mau! Dan langsung lari ke tempat yang ramai. Tolong! Jangan takut atau malu ya. Cepat kasih tahu orang tua atau guru yang kita sayangi. Tidak boleh ada yang memaksa kita untuk melakukan hal yang tidak kita sukai. Bahkan orang yang paling dekat sekalipun, seperti orang tua, kakak, paman, kakek, guru, teman, atau orang yang tidak kita kenal. Jika anak-anak mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari siapapun, orang tua harus membawa mereka berkonsultasi dengan para ahli agar anak bisa ceria kembali. Ingat, hubungi dari film yang kita saksikan tadi, teman-teman boleh ikut komen ya di channel kita, silahkan. Nanti sama-sama kita akan berbagi cerita. Kalau ibu-ibu yang ada di sini, kira-kira ada bisa membantu saya menyimpulkan apa sih inti dari film yang barusan kita tonton tadi? Penyimpulannya bahwasanya walaupun anak laki-laki ataupun anak perempuan harus bisa menjaga diri dari orang yang tidak dikenal. Makanya kalau dipegang, apapun bagian tubuh yang tidak boleh dipegang, anak harus menjerit. Itu yang kita ajarkan kepada anak kita. Mungkin Bu Teti mau menambahin kesimpulannya tadi bagaimana? Sama aja lah. Harus kita mengajarkan anak menjaga diri. Kalau di luar rumah kayak mana caranya untuk minta tolong sama orang tua. Kalau dipesani harus ingat bagian mana yang nggak boleh dipegang. Ya, jadi sejak dini, sejauh
hari harus bisa kita niatkan kepada anak dengan cara yang baik. Ibu ajak dia bermain sambil kita berbicara. Jadi kalau memang dia usianya masih usia dini, kita ajak dia bermain sambil mengajarin. Bila perlu sambil bernyanyi. Jadi bagian tubuh mana yang boleh dipegang, bagian mana yang tidak boleh dipegang, siapa yang boleh menyentuh, siapa yang tidak boleh memegang. Nah, terus tindakan apa yang dilakukan anak ketika orang yang tidak dikenal mendekati atau memberi sesuatu, sudah bisa kita ajari. Contohnya, misalnya dia anak-anak nanti kalau ada yang ngasih bonbon, jangan mau ya, jangan diambil ya. Kalau ibu atau mama nggak kasih, jangan diambil. Walaupun dia seandainya kenal. Jadi misalnya nih tetangga kita sendiri, kadang-kadang kan Bu, kejahatan itu tidak jauh-jauh dari kita, orang-orang terdekat kita juga. Sudah kita ajari dia sejak dini, bahwasanya kalau dikasih ini sama si Anu, kalau nggak ada mama jangan diterima, atau sama si Anu jangan diterima. Nah, kita kasih tahu dia Bu, bagian mana yang boleh dipegang. Misalnya begini, jangan kasih orang pegang bagian pantat ya nak ya, nanti pantatnya bisulan. Nah, cara mengajari anak dengan yang masuk di pikirannya. Kalau langsung ditendang nanti pantatnya pegangan ya masuk di akal ya Bu. Tapi kalau bisulan atau pokoknya ajarkan dia untuk berpikir bahwasanya akibat dari pemegangan itu terjadi sesuatu sama dia. Misalnya kayak tadi, misalnya bisulan kalau pegang pantatnya, jangan dikasih cium pipinya, nanti kalau cium pipinya giginya ompong gitu Bu. Ingatkan dia, jadi dia mulai belajar untuk menjaga dirinya sendiri. Nah, ada nggak pengalaman yang menarik dari yang hampir mirip dengan kita? Mungkin tetangga ibu atau dengan keluarga sendiri mungkin? Yang bisa dibagi ke kita? Nah, kalau ibu nggak ada yang bisa membagi kita, teman-teman yang ada di sana boleh ikut membagi ceritanya ya. Nah, selanjutnya lagi Bu. Kemudian tadi kan ada tuh Bu, layanan untuk anak, misalnya sudah terjadi, misalnya adalah kita, tetangga kita atau lingkungan kita terjadi hal seperti itu, bisa kita bantu Bu. Kita kalau itu terjadi sama kita bawa anaknya ke layanan yang memang memadai untuk itu. Misalnya mungkin bagian psikiater atau apa yang bisa membantu anak. Kadang-kadang dia kan gak mau jujur nih Bu sama kita. Nah, kita bisa minta bantuan orang lain yang memang berkompeten di bidangnya Bu. Dari selanjutnya Bu, berarti kita langsung ambil kesimpulannya untuk pencegahan kekerasan di keluarga kita dulu ya Bu ya, yang harus kita jaga ya. Nah, kita harus memahami tumbuh kembang anak. Dan tadi fase-fasenya harus kita pahami Bu, di usia sekian sampai sekian dia sudah mulai memahami ini. Dan cara mengajari kita juga harus mengikuti usia Bu. Kalau usianya anak-anak ya kita ajari deh dengan cara anak-anak. Seperti tadi, kalau dipegang pantat, jangan kasih pegang pantat. Kalau pantatnya dipegang nanti bisulan. Atau jangan kasih jangan makan permen sembarangan, nanti giginya nggak tumbuh-tumbuh atau giginya hitam, atau yang paling ngetren gropos ya Bu ya, kata-kata orang tua. Selanjutnya Bu, menjadi pendengar yang baik sebagai teman berdiskusi anak. Nah, teman yang paling baik bagi anak di dalam keluarga itu adalah kita, orang tua. Jadi tanamkan rasa percaya itu dulu untuk kita. Bisa mungkin dia lari kepada kita, jangan kepada orang lain ya Bu ya. Terus membantu kesulitan anak bila dia terlibat dalam kegiatan sekolahan, seperti membantu dia mengerjakan PR. Tapi jangan kerjakan PR-nya Bu, membantu mengerjakan PR ya Bu. Terus menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak, sekali-sekali bolehlah ajak anak jalan-jalan. Sibuk apapun, sisihkan sedikit waktu walaupun itu di akhir minggu. Terus memberikan pujian kepada anak jika diperlukan. Nah, jadi misalnya nih Bu, walaupun dia dapat nilai cuma 60 Bu, PR-nya kan Bu, bilang aja,
bagus ini 60, besok 70 ya gitu. Jadi dia bersemangat dulu. Jangan gara-gara 60 dimarah-marah, kok bisa ini 60 ini. Anak si Anu aja jadinya 100. Besok dia tambah rendah. Iya. Ya. Terus tidak menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Ya, jangan dimarahi anak depan orang ya, Bu. Karena dia punya harga diri yang harus jaga dia, Bu. Kadang-kadang kalau dia kita marahi mungkin dia di situ bisa terima, tapi berikutnya dia akan menyimpan amarah dendam. Nah, jadikan dirinya sebagai diri ibu. Terus tidak memberi julukan negatif kepada anak. Oh, ini sering ya, Bu. Karena dia terlalu gendut, dipanggilnya kentong ya kan, Bu. Atau karena dia tukang apa ya? Upil kali kan, Bu, dipanggil upil ya kan, Bu. Jangan, Bu. Banyak Ya nanti gitu. Bu, julukan yang ibu kasih di masa kecil itu Terus akan sampai selamanya. Jadi nanti akan dibawa ke tempat yang lainnya. Terus mengenali pergaulan dan teman-teman anak. Jadi ibu juga harus perhatian sama anak dan kawan-kawannya. Makanya tadi kita harus menjalin hubungan yang baik juga dengan tetangga, saling menjaga. Jadi kita jaga anak tetangga, tetangga juga jaga anak kita. Oke. Melakukan kegiatan bersama termasuk beribadah. Nah, mungkin dia bisa dibawa ke masjid sama-sama sama ibu. Kalau dia muslim atau kalau dia non muslim bisa ke gereja bareng-bareng. Atau paling enggak, Bu, mengaji bersama sehabis maghrib. Ya kan? Terus mengikuti perkembangan informasi teknologi. Anak-anak zaman sekarang, Bu, itu handphone taunya ya, Bu ya. Iya. Memang rata-rata dan Bu. Jadi Bu, walaupun Ibu gaptek, setidaknya Ibu harus paham apa yang dimainkannya, apa yang dilihatnya. Jadi mesti bisa terkontrol. Nah, kekerasan itu bisa terjadi melalui yang dia tonton. Dicontoh dari yang dia lihat. Jadi Ibu harus bisa mengawasinya. Kemudian, jangan mudah panik menghadapi anak yang melawan. Kalau dia melawan kan, Bu, emosi kita tinggi kan, Bu. Bawaannya emosi. Nah, berusahalah menahan diri, Bu. Walaupun kadang-kadang sulit ya, Bu. Saya sendiri pun mengakui kadang-kadang itu sulit. Tapi coba belajar, Bu. Belajarnya pelan-pelan, Bu. Hari ini mungkin kita sekedar, aduh kok begitu. Nah, bisa kurangin. Udahlah, jangan gitu ya, Bu ya. Memang bahasanya sama, tapi dengan nada yang berbeda. Bahasanya sama, tapi dengan nada yang berbeda, ya Bu ya. Agak lembut sedikit, walaupun kita agak jengkel bilangnya jangan begitu, gitu kan. Selanjutnya adalah mengasuh adalah tanggung jawab orang tua, suami atau istri. Ingat Bu, walaupun anak dititipkan kepada orang lain, ingat dia anak ibu. Kan? Tetap harus mencurahkan kasih sayang kita kepada anak. Ya. Nah, itu tadi untuk yang kita mulai dari rumah. Nah, keluar rumah, cara pencegahan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Setelah di rumah, pasti di masyarakat. Itu kita adalah peduli dengan tetangga, persis seperti yang tadi kita bilang ya, Bu ya. Harus kalau misalnya biasanya tetangganya ini keluar rumah, ini kok nggak keluar rumah, nggak ada salahnya kita tanya, kita berkunjung, kunjung, ada apa, kita tanyakan mengapa, atau anak tetangga tiba-tiba nangis nih, jerit-jerit, kita dengarkan, nggak ada salahnya kita kunjungi, kita tanya apa yang terjadi. Nah, kalaupun kita nggak bisa, kita bilang SKT nggak dikawani, ya kan? Iya. Nah, kan kita bisa melaporkan ke tetangga terdekat atau keluarga terdekat atau siapapun itu. Kemudian di pertemuan RT, RW maupun kegiatan keagamaan sebaiknya membahas juga tentang pengasuhan anak yang benar. Jadi pada saat kadang-kadang kan ada kumpul-kumpul ibu-ibu RT RW, ibu-ibu PKK, nggak ada salahnya itu juga dibahaskan, Bu. Misalnya gini, anak si Anu itu semalam itu begini, gimana kita cari jalan keluarnya, gitu. Itu termasuk peduli loh, Bu, dengan tetangga. Kemudian mengenali lembaga-lembaga perlindungan anak dan bagaimana mengaksesnya. Kayak Ibu tadi bilang, kalau ini sudah semua sudah mintain tolong tapi nggak ada jalan keluarnya. Nah, gimana cara kita membantu anak kita atau anak tetangga atau anak kawan kita
Misalnya kita mencari pelayanan untuk konsultasi, itu gimana? Siapa harus didatangi pada saat konsultasi itu? Bagaimana cara mendapatkan pelayanannya? Ibu harus sudah paham dan membagi ilmu itu ke tetangga, ke keluarga juga. Terus melapor ke lembaga perlindungan anak atau aparat setempat jika ada dugaan terjadi kekerasan pada anak. Ya, tadi ya Bu ya, jika nggak bisa juga disarankan bisa nggak Ibu datangi RT atau RW. Nah kalau tidak bisa juga langsunglah ke kepala desa. Kalau tidak bisa juga kepala desa, kita punya Babinsa, punya Babin Kamtibnas. Nah itu bisa kita berdayakan. Nggak ada juga, carilah layanan polisi terdekat atau puskesmas juga bisa. Kemudian jika mengetahui melihat ada kekerasan, maka wajib membantu anak untuk segera diamankan. Nah misalnya Bu, sering terjadi ini adalah orang tua yang begaduh ya Bu ya, itu Ibu bisa membantu anaknya dulu yang diamankan. Jadi supaya dia tidak terlibat dalam kegaduhan itu, supaya pun dia bisa menjaga dirinya. Bagaimana dia merasa aman dulu. Nah, karena kalau anak kecil kan pikirannya masih labil, masih kemari, pikirannya masih sempit. Jadi pokoknya jangan sampai kekerasan itu terjadi pada dia. Seandainya pun dia dipukuli, selamatkan dia dulu. Baru kita atasi, kita tanya kenapa dia dipukul, apa yang terjadi, bagaimana. Kita cari solusi yang baik dulu. Barulah mungkin ke tahap berikutnya. Apakah kita perlu bantuan siapa atau bagaimana. Yang pasti dari kita untuk kita dulu. Nah sejauh ini Bu, bisa dipahami ya? Bisa. Nah demikian Bu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, cara mencegah kekerasan dan di keluarga dan masyarakat. Terima kasih.